Baik, kemudian sekarang kita lanjutkan ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tafadhal. Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal dalamnya. Mereka setelah dinyatakan derajatnya tinggi, yaitu orang yang jihad, berhijrah, yaitu orang yang beriman, berhijrah dan jihad, dan mereka dinyatakan sebagai para pemenang, apalagi Allah nyatakan untuk mereka, Allah memberitakan kabar gembira, atau Allah menggembirakan mereka. Menggembirakan mereka dengan apa? Dengan rahmat darinya. Allah menggembirakan mereka dengan rahmat dari sisinya. Siapa yang tidak butuh rahmat Allah? Dan Allah nyatakan rahmatnya diperuntukkan untuk mereka para pemenang tadi. Rahmat itu kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla yang dibutuhkan oleh setiap kita, dan Allah nyatakan secara khusus untuk mereka para pemenang. Setelah Allah nyatakan menggembirakan dengan rahmat, dengan apa lagi? Dengan ridwan, keridhaan. Kalau Allah sudah meridhoi, sudah pasti surga jatahnya. Karena ridho dan dukhulul jannah syai'ani mutalazimani. Keridhaan dan masuk ke dalam surga adalah dua perkara yang tidak terpisahkan. Orang masuk surga karena Allah sudah meridhoinya. Kalau Allah sudah meridhoinya, pasti masuk surga. Kemudian disebutkan di sini surganya dalam bentuk jamak, wa jannatin, surga. Artinya ada level-levelnya, bukan satu level, bukan satu derajat. Karena memang demikian, orang beriman tidak satu level, orang berhijrah tidak satu level, orang berjihad tidak satu level. Mereka berlevel-level, bertingkat-tingkat dengan kadar yang berbeda-beda. Maka demikian pula balasannya, surga berbeda-beda tingkatannya. Lahum fiha na'imun muqim. Bagi mereka di dalamnya kenikmatan yang langgeng, kenikmatan yang muqim, terus menerus. Sudah begitu ayat yang berikutnya disebutkan khalidina fiha abada. Innallaha 'indahu ajrun 'azim. Silakan. Mereka di dalamnya dengan kenikmatan yang ada selama-lamanya. Kenikmatan selama-lamanya ini sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Selama-lamanya khalidina fiha abada, sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Loh, bagaimana? Begini, orang di dunia dia gajinya gede, pendapatannya besar, rumahnya gede, mobilnya mewah, kolam renangnya bening, helipadnya kuat, tukang pijitnya 7, pokoknya nggak ada yang kurang. Sampai dia kemudian mikir, waduh, harta di sana gimana, harta di sana gimana, harta di sana gimana, banyak sekali hartanya, sementara dirinya akan mati, bingung. Padahal bergelimang dengan kekayaan sedemikian rupa, tapi bingung. Kenapa? Karena sadar akan mati. Waduh, nanti mati gimana? Maka ketika Allah nyatakan selama-lamanya, itu kenikmatan tersendiri. Berasyik masuk sedemikian rupa di sorga, dan
itu selama-lamanya, nggak ada mati lagi. Ketika penghuni surga sudah di surga semuanya dan penghuni neraka sudah di neraka semuanya, Allah hadirkan kematian dalam rupa kambing. Penghuni surga tahu itu kematian, penghuni neraka juga paham itu kematian. Kematian dalam rupa kambing Allah sembelih. Jadi kematian sudah disembelih, nggak ada mati lagi selama-lamanya di surga. Maka ini kenikmatan tersendiri. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah di sisinya terdapat pahala yang agung, pahala yang besar. Jadi ini yang tidak ada bandingannya. Sesungguhnya Allah pada sisinya, sesungguhnya Allah padanya terdapat balasan yang besar, balasan yang agung. Barangkali untuk beriman dengan konsekuensi-konsekuensi yang demikian rupa, orang itu berat. Waduh, dikit-dikit gak boleh, waduh dikit-dikit ada batasan, berat. Kemudian untuk berhijrah, meninggal sesuatu yang disukainya, harus ditinggalkan, berat. Apalagi jihad, taruhannya nyawa. Iya betul, tapi semuanya itu kenikmatan yang ditinggalkan, resiko berat yang diambil, resiko sulit yang diambil, Allah balas dengan sesuatu yang besar di sisinya dan selama-lamanya. Padahal kita di dunia ada peribahasa, panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Artinya penderitaan panas, sumuk, turun hujan sehingga rasanya itu nggak pernah kemarau karena saking senengnya, itu cuma sehari. Nah, resiko yang kita tanggung karena keimanan, konsekuensi yang kita harus tanggung karena hijrah dan karena jihad memang berat, tetapi di sisi Allah jauh lebih daripada sekedar kesulitan. Resiko yang diperbuat, balasannya tidak sepadan. Makanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nggak ada manusia masuk surga dengan amalannya, tidak ada. Nggak ada orang masuk surga bi amalihi, dengan amalannya, tidak ada. Ketika Nabi ditanya, tidak engkau ya Rasulullah, tidak pula saya. Walakin Allah yataghammadani birahmati, atau kama qala Nabi. Apa yang dimaksud hadis Nabi? Tidak ada orang masuk surga dengan amalannya. Apa enggak perlu beramal? Bukan begitu. Yang Nabi nafikan tidak ada orang masuk surga dengan amalannya itu jika dipahami dengan ta'wid. Dipahami dengan ta'wid, ganti. Seperti misalnya uang 1.000 diganti gorengan 2, itu namanya ta'wid. Ini 10.000 diganti bakso semangkok, itu namanya ta'wid. 1 juta diganti mie ayam 10 mangkok misalnya. Apalagi 15 juta diganti motor. Nah, itu namanya ta'wid. Masuk surga tidak dengan ta'wid semacam itu. Saya beramal sekian kemudian dapat surga, saya beramal sekian dapat surga, apa? Nggak bisa dihitung demikian. Karena kenikmatan surga kadarnya jauh melampaui dari peribadahan yang segitu dengan kadar yang kayak gitu yang kita perbuat. Kalau dalam kehidupan manusia, orang katakan sebagai pembantu rumah tangga, umumnya loh digaji 2 juta misalnya, tapi dia digaji 2 triliun. Ini kan bukan ditakwid. Kalau
kerja dibayar 2 juta, kerja dibayar 2 juta, itu li ta'wid. Memang 2 juta adalah pengganti atas pekerjaan yang 1 bulan itu, tapi dikasih 2 triliun, ya sudah, bukan hitungan. Nah demikian pula kita dengan kenikmatan di surga sedemikian rupa, bukan hitungan. Maka Allah berfirman, innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah pada sisinya terdapat pahala yang besar, dan kenikmatan tertinggi di surga adalah kenikmatan melihat Allah Azza wa Jalla. Wujuh yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya melihat. Ru'yah basariyah, melihat dengan mata kepala langsung. Ru'yah basariyah, langsung melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar, atau kama qala, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana melihatnya kalian pada bulan purnama. Yang ditasbih apanya? Di sini ada sesuatu dan ada sesuatu yang lain. Yang satunya diserupakan. Yang diserupakan apanya? Apakah yang diserupakan Allah seperti bulan purnama? Bukan. Yang diserupakan penglihatan kalian. Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti melihatnya kalian pada bulan purnama. Jadi yang ditasbih, yang diserupakan itu melihatnya. Artinya apa? Gamblang sekali, jelas sekali. Ketika melihat bulan purnama, nggak ada awan, nggak ada apa, terang. Demikian pula melihat Allah Azza wa Jalla di surga. Itu kenikmatan tertinggi. Kenikmatan tertinggi. Dan ru'yah basariyah, melihat langsung dengan mata kita. Ketika di dunia bukan tempatnya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta agar melihat Allah. Begitu Allah akan memperlihatkan dirinya, gunung hancur berkeping-keping dan Nabi Musa pingsan. Apalagi Nabi Musa, gunung aja hancur berkeping-keping karena bukan tempatnya. Jadi di surga ru'yah basariyah, melihat langsung. Ada 3 macam ru'yah, ada 3 macam melihat. Melihat Allah ada 3 macam. Yang pertama ru'yah qalbiyah, melihat dengan hati. Yang kedua ru'yah manamiyah, melihat dalam mimpi. Yang ketiga ru'yah basariyah, melihatnya di surga nanti. Ru'yah qalbiyah, melihat Allah dengan hati, ini pengertian ihsan. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah, maka pengertiannya adalah ru'yah qalbiyah, melihat dengan hati. Bagaimana kita melihat Allah dengan hati? Kita mengenali Allah dengan sifat-sifatnya. Maka untuk bisa ru'yah qalbiyah, sehingga ibadah kita mencapai derajat ihsan atau penghambaan kita mencapai derajat ihsan, kita mesti mengkaji sifat-sifat Allah, kemudian berdampak pada kita. Maka selanjutnya berdampak pada ubudiyah kita. Bagus secara kuantitas dan bagus secara kualitas. Semangat di dalam peribadahan, soalnya dia sebagai orang yang sudah bisa ru'yah qalbiyah, jadi melihat Allah dengan hati, mengenali sifat-sifatnya. Allah sifatnya bagaimana sangat mengenalinya. Ru'yah manamiyah, melihat Allah dalam tidur, ini tidak dinafikan oleh para ulama. Para ulama membahas tentang melihat Allah di dalam tidur. Nabi melihatnya di dalam tidur. Riwayat menyebutkan, beberapa riwayat menyebutkan Imam Ahmad sering melihat Allah Azza wa Jalla dalam tidurnya. Dan termasuk Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mustahil orang melihat Allah di dalam tidurnya, tetapi tentunya itu bukan hakikat yang sesungguhnya.
bukan hakikat zat Allah yang sesungguhnya. Semakin tinggi tingkat ubudiyahnya, maka semakin indah ru'yah manamiyahnya. Semakin tinggi tingkat ubudiyahnya lagi, maka semakin indah yang dia lihat di dalam mimpinya. Ini ru'yah manamiyah. Ru'yah manamiyah. Yang ketiga ru'yah basariyah, melihat dengan mata langsung, yaitu di surga. Apakah Nabi SAW sudah pernah melihat Allah? Belum. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, ada orang mengatakan Nabi sudah melihat Allah langsung. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bulu kuduku merinding. Bulu kuduku merinding bahasa kita. Kalau ada orang mengatakan Nabi pernah melihat Tuhannya, Allah baru dilihat di surga nanti. Kemudian para ulama membahas tentang pernyataannya Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dia menyatakan Nabi sudah melihat Allah. Maka kemudian dibahas oleh para ulama, yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bukan melihat Allah dengan ru'yah basariyah, tetapi melihat sebagaimana ru'yah manamiyah, melihat sesuatu yang sangat indah. Ketika Nabi Mi'raj, kemudian beliau SAW ditanya apakah melihat Tuhannya, cahaya, nur, cahaya. Bagaimana mungkin aku melihatnya? Apa yang bisa dipahami? Nur, cahaya. Bagaimana mungkin aku melihatnya? Artinya terhalangi oleh cahaya yang sedemikian rupa. Yang lalu bagaimana kalau melihat Allah? Yang tidak mungkin. Jadi belum melihat Allah. Allah baru bisa dilihat di surga nanti. Nah sekarang, apakah penghuni surga melihat Allah sama? Melihat Allah berapa kalinya sama? Berbeda-beda, tergantung levelnya, nggak sama. Ada yang melihat Allah sekian kali, berbeda-beda. Makanya kalau kita memahami ini, bisa menjadi perenungan. Kita ngejar-ngejar duniawi sedemikian rupa, memang tidak haram dan gak boleh mengharamkan. Allah mengecam orang yang mengharamkan kenikmatan duniawi. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizq. Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan yang aku sediakan untuk hamba-hambaku, dan siapa yang mengharamkan rizki-rizki yang baik-baik yang aku sediakan. Gak boleh diharamkan. Jadi dinikmati, silakan, dikejar silakan. Nah, untuk dunia dikejar sedemikian rupa, padahal sesadar-sadarnya dunia akan ditinggalkan dan akhiratlah yang akan diraih dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang paling tinggi kenikmatan melihat Allah, dan melihat Allah bisa berkali-kali sesuai dengan levelnya. Kenapa kita tidak mengejar yang tidak pernah ditinggalkan? Artinya kalau dunia dikejar sedemikian semangatnya, maka tentunya surga akhirat lebih utama untuk dikejar lagi. Lebih utama untuk dikejar lagi. Kita suka-suka sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, antum jangan sampai diatur oleh waktu, tapi antum yang mengatur waktu. Jadi menjadi santri mahasiswa yang dinamis, berbuat. Fedha farohta fansub. Setelah ini, setelah ini. Bukan diatur oleh waktu, nggak tahu apa yang dikerjakan, nggak ada program, nggak ada target. Jadinya mahasiswa yang lola-lole, tahu lola-lole, nggak jelas. Ini ketika kita memahami betapa Allah berfirman, innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang sangat besar. Untuk siapa? Untuk para pemenang tadi, yang beriman, berhijrah, dan berjihad.